dalam makalah ini, yaitu apa yang dimaksud dengan wan prestasi dalam sebuah perjanjian, apa saja bentuk-bentuk wan prestasi yang dapat terjadi dalam suatu perjanjian, apa akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan wan prestasi, dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa wan prestasi menurut hukum perdata. Pengertian wan prestasi. Wan prestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama. Istilah wan prestasi berasal dari bahasa Belanda wan prestati, yang berarti prestasi buruk atau cedera janji. Dalam hukum perdata, wan prestasi terjadi apabila pihak yang terikat dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya sehingga menimbul kerugian bagi pihak lain. Dasar hukum wan prestasi terdapat dalam KUH Perdata, khususnya mengenai perikatan dan perjanjian, yaitu pada pasal 1234 KUH Perdata mengatur bahwa setiap perikatan bertujuan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka menjadi wan prestasi. Bentuk-bentuk wan prestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, pihak yang berjanji tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Kedua, kewajiban dilaksanakan tapi tidak sesuai dengan isi perjanjian. Ketiga, prestasi dilaksanakan namun melewati batas waktu yang telah ditentukan. Keempat, pihak yang terikat justru melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Keempat bentuk ini menunjukkan bahwa wan prestasi tidak hanya berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban, tetapi juga menyangkut kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaannya. Contoh, tidak membayar hutang, mengirim barang yang kualitasnya tidak sesuai, terlambat menyerahkan barang, menjual objek yang seharusnya tidak boleh diperjualbelikan menurut perjanjian. Ada unsur-unsur wan prestasi. Agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai wan prestasi, harus terdapat beberapa unsur yang terpenuhi. Unsur-unsur ini menjadi dasar untuk menentukan apakah seorang benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian atau tidak. Yang pertama, adanya perjanjian, yaitu terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Yang kedua, adanya pelanggaran, yaitu salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian. Yang ketiga, adanya kerugian. Pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Yang keempat, adanya kelalaian atau somasi, yaitu pihak yang melanggar telah diingatkan tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya ada upaya penyelesaian non-litigasi. Yang pertama ada negosiasi. Negosiasi merupakan proses komunikasi langsung antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa campur tangan pihak luar atau lembaga formal. Yang kedua ada mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang netral atau mediator. Mediator tersebut tidak memutuskan, tetapi membantu para pihak berkomunikasi, mengeksplorasi pilihan, dan mencari kesepakatan damai bersama. Ada yang ketiga, arbitrase. Arbitrase menurut Alternative Dispute Resolution atau ADR adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa mereka pada arbiter atau panel arbiter yang netral berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis. Berikutnya adalah upaya penyelesaian litigasi. Yang pertama, pemenuhan prestasi. Pemenuhan prestasi adalah upaya hukum di mana pihak yang dirugikan menuntut pihak yang wan prestasi untuk tetap melaksanakan kewajiban kontraktualnya sesuai dengan isi perjanjian meskipun semula prestasi tersebut terlambat atau belum dilaksanakan. Berikutnya, yang kedua, pembatalan perjanjian. Upaya hukum di mana pihak yang dirugikan meminta kepada pengadilan agar perjanjian yang telah dilanggar oleh pihak lawan dibatalkan atau diadili. Dengan pembatalan ini, kontrak tersebut dianggap tidak berlaku lagi secara hukum sehingga kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban kelanjutan berdasarkan kontrak itu yang biasa dikaitkan dengan tujuan untuk mengembalikan posisi para pihak seperti semula sebelum kontrak dibuat. Berikutnya yaitu yang ketiga, ganti rugi. Ganti rugi adalah tuntutan kepada pihak yang
Tuan prestasi untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban kontrak. Tujuan utama ganti rugi adalah mengembalikan posisi pihak yang dirugikan sedekat mungkin ke posisi seandainya kontrak telah dipenuhi. Selanjutnya adalah rincian akibat hukum yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Yang pertama, ganti rugi, biaya, rugi, dan bunga. Biaya atau konstan, segala pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan untuk memenuhi prestasi tersebut. Rugi atau seks, kerugian yang timbul akibat berkurangnya kekayaan pihak yang dirugikan sebagai akibat langsung dari prestasi. Bunga, interest, keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan jika perjanjian tersebut dilaksanakan dengan baik. Berikutnya, pembatalan janji. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian agar keadaan kembali seperti semula, status quo. Berdasarkan pasal 1266 KUHP Perdata, pembatalan ini harus dimintakan kepada hakim melalui putusan pengadilan kecuali jika dalam perjanjian secara tegas diatur bahwa prestasi secara otomatis membatalkan kontrak tanpa perlu campur tangan hakim. Lex commissioner. Berikutnya, peralihan resiko, average fund risiko. Jika objek perjanjian adalah suatu benda, maka sejak saat terjadi prestasi, resiko atas kerugian atau musnahnya benda tersebut beralih kepada pihak yang melakukan prestasi, meskipun sebelumnya resiko tersebut ditanggung oleh pihak lain. Yang terakhir, kesimpulan. Prestasi adalah upaya salah satu pihak dalam perjanjian dengan yang sesuai dengan kata. Penjaga bisa berupa tidak melaksanakan prestasi, tidak melaksanakan tidak sesuai perjanjian, atau melaksanakan hal yang dilarang. Akibat hukumnya dapat adalah ganti rugi, pembatalan perjanjian, pemenuhan prestasi, dan peralihan risiko. Sistem tata ruang prestasi dapat diselesaikan melalui jalan mitigasi maupun mitigasi. Oleh karena itu, setiap pihak harus melaksanakan perjanjian dengan etikat baik agar tercipta kepastian hukum dan terhindar dari kerugian. Silakan untuk ada yang mau bertanya. Satu dong. Kelompok 2. Saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Farel Prasetyo. Ini saya ingin bertanya mengenai tadi menjelaskan bahwa pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian kan? Iya. Karena akibat hukuman prestasinya. Pertanyaan saya, apabila kedua pihak ini sama-sama melakukan prestasi dalam suatu perjanjian, bagaimana menentukan pihak mana yang berhak menuntut ganti rugi? Baik, terima kasih Farel. Kelompok 2 ya? Tidak. Oke, lanjut. Kelompok 1 nggak ada, 2 nggak ada, 3 yang saya nggak ada. Isinya. Kelompok berapa? 4, 3. Parah? 2. Perkenalkan, nama saya Ismi. Saya menanya, kalau sebelum jatuh tempo satu pihak sudah terang-terangan bila tidak tersedia